ada juga sih yang pernah meneror saya, mau geruduk rumah saya, sebanyak 1.000 pendemo di depan rumah saya. Kami tidak gentar, tidak takut. Sidang CLS memang kami berharap ijazahnya Pak Jokowi, juga Pak Jokowinya sendiri bisa dihadirkan di sidangnya CLS, kalau bisa termasuk Gibran Raka Bumi Raka. Padahal jujur saya yang dari Solo melihat bahwa saya tuh hal seperti itu saya lihat sepertinya kok nggak ada 500 orang, nggak ada 500 orang kah? Kan karena hal-hal seperti itu juga diambil dari Masjid Al Zayed, itu orang dikoordinir, sebetulnya dia nggak tahu arahnya kemana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Jadi sudah lama sekali saya tidak di meja ini ya. Dan juga sudah lama tidak mengundang tamu ya. Karena kebetulan memang sibuknya di RRT ya. Tetapi saya punya tamu istimewa dari Solo, kota yang sangat terkenal di Republik Indonesia karena melahirkan dan membesarkan orang yang kemudian memenuhi ruang kontroversi masyarakat hari ini ya. Namanya Wuri Handayani tapi dikenal sebagai Wuri Baret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wuri. Waalaikumsalam. Oh, luar biasa ya. Jadi kalau sudah dilihat baretnya orang tahu ini Wuri Baret ya. Siap. Oke. Jadi sobat RH sekalian, Wuri Baret ini menarik sebagai aktivis seperti Bunda Mary. Kalau Bunda Mary lebih nekat lagi karena harus nyebrang lautan ya kan. Karena Bunda Mary itu aktivis dari Lampung. Kalau ada kegiatan-kegiatan dia datang. Dia datang pakai mobil, kadang-kadang dia antar suaminya, kadang-kadang dia antar anaknya. Tapi Wuri Baret lebih hebat lagi, sendirian aja. Sendirian aja dari Solo ke sini, entah pakai bus, entah pakai pesawat, entah pakai kereta api, kita nggak tahu nanti cerita dia gitu ya. Dan Wuri Baret ini juga videonya sempat viral di RH Channel ketika kita geruduk Solo beberapa waktu yang lalu dan kemudian interview di rumah masa kecil Hari Mulyono. Yang tidak lain adalah kakak iparnya Jokowi ya. Adik iparnya Jokowi ya yang sudah meninggal dunia dan diperkirakan dia yang lulusan Fakultas Kehutanan yang asli ya. Yang memang betul dia. Tapi apakah Joko Widodo juga Fakultas Kehutanan? Nah, inilah yang menjadi pusat kontroversi hari ini dan kalau dikembalikan kepada Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa ya mereka sudah berkeyakinan bahwa 99,9% ijazahnya palsu. Kalau ijazahnya palsu kan tidak mungkin berarti dia pernah tamat, tapi pernah kuliah belum tentu juga. Bisa jadi dia pernah kuliah, tetapi pernah tamat tentu tidak. Kalau seandainya ijazahnya memang palsu. Nah, saya ingin menggali beberapa informasi dari Mbak Wuri. Pertama soal keadaan Solo, ya kan? Bagaimana keadaan Solo, terutama mengenai teras itu tahu nggak? Tembok ratapan Solo yang teras, sekarang ya teras tembok ratapan Solo yang katanya 500 orang datang ke sana dan lain sebagainya. Sementara Mbak Wuri ini punya data minimal dia 3 kali seminggu lewat sana katanya. Betul. 3 kali seminggu. Nah, jadi dia punya data. Nah, yang kedua adalah bagaimana aktivitas bolak-baliknya Jakarta ini, apa yang dia inginkan dan dia cari sesungguhnya. Dan saya baru saja menangkap dia dari Polda Metro Jaya ke sini. Menggelandang dia dari Polda Metro Jaya ke sini kan. Ditarik dibawa ke sini. Ya, kemarin juga dia menghadiri launching buku Dr. Tifa. Penativa. Samurai akademik ya. Samurai Akademik Dr. Tifa ya kan,
kemudian satunya lagi membedah Otak Jokowi. otak politik Jokowi. Politik Jokowi, Ya kan? betul. Nah, itu dihadiri oleh beliau dan kemudian hari ini, besok konon juga akan pergi ke rumah seorang imam nanti. Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, Mbak Wuri, mungkin feel free ceritakan tentang kondisi Solo dulu. Ceritakan kenapa Anda back and forth bolak-balik Jakarta Solo, ya kan? Dan yang ketiga ceritakan bagaimana suami, anak-anak apakah mendukung Anda. Dan keempat, kenapa Anda selalu pakai baret itu? Sehingga dikenal sebagai Wuri Baret. Iya. Nah, dan beliau ini biasanya kalau di Solo, kalau ada acara-acara atau bahkan di Jogja, dia yang jadi MC-nya kadang-kadang ya. Oke, silakan. Oratornya juga. Jadi karena dia demo juga. Silakan. Aksi demo. Oh ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya saya dikasih kesempatan Bang Refli itu sudah dari tadi malam. Tadi malam di tempatnya Razeta di saat launching bukunya Bu Dr. Tifa sudah janjian malam itu mau podcast ya Bang ya. Pada akhirnya sampai tadi pagi bergeser ke Polda Metro Jaya. Terus ternyata Polda Metro Jaya karena urgent, harinya juga sudah hari Jumat, sudah terlalu mendekati sore, akhirnya merapatlah saya harus ke tempat ini, tempat di mana di studionya Bang Refli. Nah, gini Bang Refli, saya itu kan berangkat dari aktivis pergerakan dari tahun 98. Waktu itu memang saya itu sebagai aktivis buruh. Artinya di situ usia saya itu masih 22 tahun itu. Sekarang 23. 23 plus itu. Nah, disitulah akhirnya waktu reformasi saya sebagai aktivis perburuhan dan melihat kondisi semacam itu akhirnya meningkatlah keberanian saya, gemblengan istilahnya, digembleng dari tahun 98 hingga sampai saat ini Bang. Sebagai aktivis pergerakan. Memang namanya aktivis pergerakan itu merupakan panggilan hati. Panggilan hati menurut saya suara Tuhan, suara hati, di mana saya memang harus menjadi anak bangsa, ikut bertanggung jawab akan keadaan yang selama ini menurut saya kurang baik dan tidak baik-baik saja. Menurut saya seperti itu. Dan itu tidak semuanya orang itu berpikiran kedepannya itu memang harus ada generasi penerus yang akan mempertahankan Indonesia ini semakin lebih baik lah. Itu ya, berjuang, membantu perjuangan kami yang kolaborasi, yang bersinergi, saling ada chemistry antara saya dengan RRT. Seperti itu. Bukunya itu luar biasa kemarin bahwa diadakan semacam apa ya, buku itu dibedah juga istilahnya dipaparkan presentasi Bu Tifa, Pak Roy, juga Bang Rismon. Berikut kemarin itu ada Bang Rocky Gerung ya. Di situ luar biasa, buku itu memang harus dimiliki. Kita harus mempunyai buku tersebut. Karena menurut saya itu salah satu perjuangan Bu Tifa sebagai putri bangsa yang luar biasa menurut saya, Sri Kandinya Republik Indonesia. Jadi memang patut Bu Dr. Tifa ini merupakan amanah dari ilmu-ilmunya yang sudah dikeluarkan Bu Tifa ini harus dicerna, dan anak-anak generasi sekarang Gen Z itu harus bisa mencontoh dalam arti luar biasanya Bu Tifa itu mengupas, mengulik bahwa seperti ini perjuangan seorang perempuan, seorang pahlawan. Menurut saya pahlawan karena peneliti yang luar biasa, ahlinya di bidangnya, kan seperti itu. Hubungan saya dengan Dr. Tifa itu kan, kalau saya sama-sama orang Jawa ya, saya dari Solo, Bu Tifa berangkat dari Jogja, bahwa kami sesama perempuan, sesama wanita, tidak ada salahnya berjuang, bergerak. Saya sebagai aktivis pergerakan, Bu Tifa sebagai seorang ilmuwan, peneliti yang luar biasa, bahwasanya
yang dulunya saya itu mengkritisi atas kebijakan rezimnya Pak Jokowi waktu itu. Di tahun 2020 saya mengikuti aksi orasi di Patung Kuda Solo, Jakarta. Disitulah kan saya merasa berkolaborasi dengan aktivis-aktivis Jakarta ini waktu itu belum merasakan, belum nggak didengar, maksudnya seperti itu. Tidak ada saya melakukan aksi orasi, demo, ataupun saya pernah audiensi di DPR RI, maupun yang ada di DPRD Kota Solo sendiri. Saya merasa kok tidak ada perubahan atau yang mendengar suara kami sebagai seorang aktivis, mengangkat aspirasi kami sebagai suara perempuan. Berikut karena alhamdulillah berikut tahun 2023 ataupun 2024 seperti itu, akhirnya muncullah sosok Bu Tiva berikut RRT itu Pak Roy Suryo, Bang Rismo, juga Dr. Tiva. Disitulah saya melihat luar biasa para ahli peneliti ini yang memang notabene berjuang untuk mengangkat aspirasi beliau-beliau ini, di mana beliau ini mempunyai tanggung jawab untuk menguak dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan, mencari kebenaran, berjuang untuk mencari kebenaran dan keadilan. Disitulah saya di tahun 2020 itu berjuang dengan aktivis teman-teman di Jakarta, merasa tidak sendirian karena muncullah pahlawan-pahlawan seperti RRT itu kan bagi saya juga luar biasa. Jadi saya merasa bangga, bahagia. Jadi kegelapan yang selama ini menjadi tanda tanya saya masalah ijazah Pak Jokowi itu bisa dibuka seterang-terangnya oleh RRT ini. Ya memang sepatutnya selayaknya harus dipertanyakan, karena setiap saya itu menghadiri sidang CLS yang ada di Surakarta, PN Surakarta, dari pihaknya terlapor tidak pernah menghadirkan ijazah baik asli ataupun Pak Jokowinya sendiri di dalam PN. Seharusnya ya namanya dokumen publik itu kan juga perlu dipertanggungjawabkan. Kami sebagai masyarakat, rakyat Indonesia juga menginginkan bahwa ijazah itu kami berhak melihat, karena sudah 10 tahun yang lalu Pak Jokowi sudah menjabat sebagai seorang mantan presiden ya. Kalau sekarang mantan presiden yang ke-7. Demikian. Dan memang saya waktu napak tilas mengantar teman-teman seperti RRT itu, Pak Roy Suryo, Bang Rismon, Bu Dr. Tiva, itu merupakan tanggung jawab saya yang rumahnya memang saya ada di Solo, mengantarkan beliau-beliau untuk melakukan napak tilas. Karena apa? Bagian ini merupakan saya boleh bilang itu investigasi. Kita itu perlu bukti, perlu data yang memang kalau ya diungkapkan di publik memang itu harus valid kan, seperti itu. Jadi zaman kecilnya Pak Jokowi dulu di daerah Ngemplak Boyolali, juga zaman kecilnya Hari Mulyono itu di daerah Kampung Batik Lawean. Berikut setelah Pak Hari Mulyono itu adik ipar dari Bapak Jokowi yang meninggal tahun 18 September tahun 2018, ternyata kan sudah meninggal, dan itu sampai dimakamkan di pemakaman keluarga Mundu, Gondangrejo, Karanganyar, untuk membantu karena hubungan saya dengan RRT chemistry-nya memang ada. Jangan sampai nanti kan memberatkan, ya memang tanggung jawab saya juga sebagai aktivis pergerakan yang memang notabene mengetahui tanggal 15 April
kemarin waktu ada aksi, bukan aksi ya, tapi ini ya, kita ikut membersamai ya, sebagai aktivis pergerakan itu ikut membersamai kunjungan Dr. Tifa, Pak Roy Suryo, juga Bang Rismon di UGM ya. Salah satunya memang saya sebagai ini saksi nanti yang akan penyidik dari Polda Metro Jaya nanti memang akan memanggil saya, dan bismillah saya siap, dan tanggung jawab saya memang harus berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan untuk membersamai mengawal perjuangan RRT. Kita itu bergerak itu panggilan hati, tanpa disetting, tanpa bayaran, tanpa bohir apapun itu, apalagi nasi bungkus. Orang di luaran sana itu termul itu loh, biasanya mengatakan aktivis nasi bungkus. Saya itu bawa makan sendiri tanpa bohir, dan itu biaya sendiri. Perjalanan saya di setiap perjuangan, baik di Jogja dan Solo Jogja sampai Solo Jakarta, itu semuanya saya semua. Dan memang nggak ada bohir-bohir seperti itulah. Karena namanya perjuangan pergerakan itu keluar dari tulus hati. Dan tanggal 15 itu memang di dalam UGM itu memang banyak aktivis-aktivis pergerakan bahkan seluruh Indonesia, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, memang mendatangi UGM untuk membersamai, sebetulnya untuk membersamai dan mengawal. Jadi artinya Bu Tifa, Pak Roy Suryo, juga Bang Rismon, tidak ada bahasa itu mengkoordinir atau apa ya. Kita kan waktu itu kan aktif belum kenal yang namanya RRT, dan itu tidak ada bahasa RRT kan waktu itu, dan memang kita pure datang ke sana panggilan hati. Kewajiban saya sebagai anak bangsa ikut mengawal dan membersamai orang-orang hebat ini. Saya itu lebih kepada sekarang itu yang baru viral tembok ratapan Solo. Tembok ratapan Solo menurut saya itu sebetulnya istilah kiasan yang dimana itu kan orang-orang yang saya lihat seminggu 3 kali, kan kadang saya jalan di daerah Sumber ya, di daerah Sumber, dan melihat bahwasanya di sana itu memang ada sih. Menurut saya itu orang-orang dari masjid yang terkenal di Solo, yaitu Masjid Al-Zayed itu. Di situ memang banyak yang berkunjung berkunjung dari berbagai macam kota, baik dari luar Jawa maupun luar kota seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu banyak berkunjung akan melihat Masjid Al-Zayed itu. Bahkan pernah saudara saya ke sana itu merasa dari sana di Masjid Al-Zayed kayak semacam digiring, dikoordinasi, dikoordinir, dibawa naik bisnya itu langsung menuju ke rumahnya Bapak Jokowi. Seperti itu yang selama ini saya lihat, sehingga kalau sudah sampai di sana, ada yang bilang bahwasanya di sana mendapatkan kaos berikut amplopan. Saya nggak tahu amplopannya itu isinya berapa ribu, saya kurang tahu. Ada yang bilang 50, ada yang bilang 100. Berikut kaosnya. Jadi memang sampai istilah tembok ratapan Solo itu menurut saya kok orang Jawa bilang tuh ngenes ya, gerantes. Kayak gitu aja gitu loh. Sampai segitunya dibela-belain, termehek-mehek, itu menurut saya pencitraan gitulah. Menurut saya pencitraan. Dan pernah saya mendengar Andi Aswan waktu pas podcast saya dengar itu beliau mengatakan bahwa setiap hari masih ada orang yang mencintai Bapak Jokowi itu mendatangi rumahnya itu, bahkan hampir ataupun sebanyak 500 orang yang mendatangi mengunjungi Bapak Jokowi, dan bilang seperti ini,
Nah, disitulah bahwa masih banyak orang pendukung Pak Jokowi yang merasa masih mencintai, kan seperti itu. Padahal jujur saya yang dari Solo melihat bahwa saya tuh hal seperti itu saya lihat sepertinya kok nggak ada 500 orang. Nggak ada 500 orang kah? Kan karena hal-hal seperti itu juga diambil dari Masjid Al-Zayed, itu orang dikoordinir, sebetulnya dia nggak tahu arahnya kemana itu. Kalau sehari 500.000 enggak lah, enggak sampai. Kadang juga sepi ya kan gitu. Dan menurut saya itu pencitraan diambil dari Masjid Al-Zayed, dan saya pikir itu enggak sampai 500.000, bahkan mungkin hitungan puluhan iya, tapi enggak sampai ratusan lah. Bilang juga kalau weekend gitu katanya lebih dari 500.000, saya kira itu enggak seperti itu. Dari saya melihat, mendengar dan merasakan, karena seminggu 3 kali saya sering lewat situ. Aktivitas saya harus melewati rumah Jalan Kutai Sumber seperti itu. Dan statement saya ke depannya untuk perjuangan RRT ini, Pak Roy Suryo, Bang Rismon juga Dr. Tifa, saya berharap memang ini ujian bagi kita, bila mana sebetulnya seorang tokoh seperti peneliti, orang-orang hebat seperti beliau-beliau ini setidaknya tidak sepatutnya bila mendapatkan predikat itu ditersangkakan. Itu tidak adil bagi beliau yang sedang berjuang. Namanya peneliti itu tidak seharusnya ditersangkakan. Itu tidak benar kalau menurut saya. Menjadi orang hebat, pintar, berintelektual tinggi itu tidak mudah. Makanya di sini perjuangan saya, perjuangan yang istilahnya mendampingi, mengawal Bu Dr. Tifa, Pak Roy Suryo, juga Bang Rismon ini supaya dalam menegakkan perjuangan ini, berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan ini harus dihargai, dan semoga perjuangan ini ada hasilnya yang maksimal. Saya berharap ini menjadi tolok ukur, RRT itu menjadi ujung tombaknya bangsa Indonesia ini untuk berdiri kokoh, karena satu-satunya harus dikuak betul-betul ijazahnya, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini harus benar-benar dibuka sebenar-benarnya dan seterang-terangnya. Dan menurut Pak Roy Suryo memang 99,9% palsu. Dan saya berharap semoga ada keajaiban yang terbaik dari Allah untuk Pak Roy Suryo, Bang Rismon juga Bu Tifa ini tidak dikriminalisasikan. Mau berbuat baik aja dikriminalisasikan. Gimana kalau kita diam? Apa memang sengaja kita itu sebagai rakyat Indonesia mau dibisukan, ditutup kita berpendapat, mengangkat aspirasi? Kan tidak demikian. Indonesia semakin lama menurut saya kok semakin parah. Inilah yang menjadi kebodohan yang luar biasa. Jangan sampai anak cucu kita itu terdolimi dengan akibat-akibat yang semacam ini. Dan ini tadi saya selesai dari Polda Metro, bahwasanya saya merasakan kolaborasi PH-PH ini, lawyer-lawyer dari Jakarta kolaborasi bersinergi dengan lawyer-lawyer yang ada di Solo, Pak MT Taufik, Pak MT sebagai pengacara Solo yang memang sangat luar biasa juga akan kondisi sidang CLS, Citizen Law Suite yang ada di PN Surakarta. Saya selalu membersamai beliau dan mengawal beliau. Semoga dari hasil nanti menemukan betul-betul manfaat dan kaidah dari
perjuangan kolaborasi antara pengacara PH dari Jakarta maupun dari Solo Pak Taufik ini, Pak MT ini nanti mendapatkan hasil yang maksimal agar Indonesia ini akan menjadi negara yang baik, berkembang, tidak hancur, menjadikan negara yang gemah ripah loh jinawi. Nah, memang ada juga sih yang pernah meneror saya, mau geruduk rumah saya, sebanyak 1.000 pendemo di depan rumah saya, di mana waktu itu saya kolaborasi dengan aktivis Jakarta itu, istilahnya mengangkat aspirasi di tanahnya Pak Jokowi yang ada di Colomadu. Itu kan tanahnya itu memang punyanya Pak Jokowi dan menjadi hadiah dari negara. Artinya tidak apa-apa dan itu sah-sah saja. Tapi memang harus dibuktikan, ditunjukkan di saat sidang CLS ini loh, bukti dari selembar ijazahnya itu harus diperlihatkan oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Artinya 10 tahun yang lalu menjabat sebagai seorang presiden yang ke-7 itu layak atau tidak? Kalau ijazahnya itu diragukan, artinya yang 10 tahun yang lalu itu kan menjabat selama 10 tahun lalu itu kan menjadikan tidak sah gitu kan. Tanah yang ada di Colomadu itu kan merupakan sebetulnya uang dari kita dan itu menjadikan uang rakyat diambil dari setiap pajak itu kita kan yang membayar, artinya tanahnya Colomadu itu memang uang dari rakyat, uang dari kita. Kita nggak apa-apa bila mana memang ijazahnya Pak Jokowi itu asli dan sah. Itu kita rela. Akan tetapi bila mana ijazah itu tidak sah dan tidak valid menurut penelitian RRT, hampir Pak Roy Suryo bilang 99,9 itu palsu. Ya, Pak Jokowi harus menunjukkan di sidang CLS Citizen Law Suite setiap hari Selasa di PN Surakarta. Harusnya seperti itu, melihat kondisi, jangan sampai tumpang tindih, ada gesekan-gesekan memecah belah sesama rakyat Indonesia. Sudah tunjukkan selembar itu. Kalau memang valid, ditunjukkan memang betul-betul kita ikhlas-ikhlas saja selama setiap bulannya kita diminta untuk membayar pajak itu enggak apa-apa. Artinya kalau ada pembohongan publik, berarti Pak Jokowi sudah melakukan pembohongan itu selama 10 tahun yang lalu dan sudah berbohong sebanyak 280 juta rakyat Indonesia. Saya menyesal kalau itu memang terjadi. Saya enggak pernah memilih, jujur enggak pernah memilih Pak Jokowi. Saya enggak pernah milih. Itu perasaan saya aja. Feeling aja, saya kan namanya walaupun saya orang awam, tapi saya berdasarkan feeling aja seperti itu saya. Kan ujung-ujungnya juga sudah dipersiapkan Pak Jokowi hingga saat ini purna sebagai seorang presiden, tetapi itu sudah dipersiapkan beliaunya itu di tahun 2025 hingga sampai ke gubernur DKI hingga sampai ke presiden, sampai sekarang ini sudah purna. Alhamdulillah perjuangan saya, pergerakan saya didukung, disupport oleh keluarga saya, baik suami sama anak-anak. Walaupun dari awal anak-anak agak bahasanya ngeri-ngeri sedep karena rumah saya waktu itu sering didatangi dari Kodim, juga Polresta, baik dari Karanganyar maupun Surakarta sendiri, dari intel-intel tersebut. Tapi menurut saya itu tidak menyurutkan saya untuk tetap berjuang. Tetap saya berjuang, tidak akan sampai titik darah penghabisan, saya akan tetap berjuang. Tidak masalah seperti itu konsekuensinya saya sebagai seorang aktivis pergerakan. Alhamdulillah yang penting doa restu dari keluarga, terutama suami saya memberikan dukungan, support, apa yang selama ini
saya perjuangkan. Dan masalah baret ini memang sebetulnya namanya Wuri Baret. Itu baret merupakan simbol dari mana saya merupakan berjuang, bergerak dari tahun 2020 sebagai seorang aktivis pergerakan dan melakukan aksi orasi di patung kuda. Saya sudah memakai baret. Jadi orang luar di sana itu kalau bilang itu mengatakan ini topi miring, bukan topi miring ini. Yang di luar sana banyak yang ini ibu-ibu yang topi miring katanya gitu. Bukan topi miring, tapi ini merupakan simbol perjuangan saya, pergerakan saya di mana saya harus berjuang, bergerak, selalu pakai baret. Ini merupakan ciri khas dari saya untuk tetap berjuang dan bergerak. Teras, tembok ratapan orang Solo kayak gitu. Tapi saya walaupun orang Solo tidak meratap-ratap, saya nggak mau termehek-mehek di depan rumahnya Jalan Kutai nomor 1 Sumber, nggak mau saya. Bagi pemirsa maupun itu termul maupun bukan termul, kalaupun diajak, saya berharap kalau sudah meratap di depan tembok ratapan Solo itu menurut saya takutnya itu nanti akan menjadi syirik ya. Syirik kalau ke sana sudah dipersiapkan amplop juga kaos. Artinya kan di sana kan hanya pencitraan. Kalau pencitraan itu kan menurut saya pembohongan publik dan itu tidak bagus, tidak benar dan memang menurut saya harus saya menolak keras untuk mengajak semuanya yang mencintai NKRI untuk tidak mengunjungi tembok ratapan Solo. Sebagai seorang manusia biasa, Wuri Baret memberikan support, dukungan, mengucapkan selamat berjuang untuk Pak Roy Suryo, Bang Rismon juga Bu Dr. Tifa, di mana selama ini sudah membantu menguak yang sebenarnya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang baru sedang dalam keadaan konflik seperti ini, konflik merupakan berita yang sudah menasional. Saya berharap untuk tetap RRT tetap berjuang tegar, tegak, lurus di jalurnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bahwa Indonesia harus tetap baik-baik saja berjalan sesuai dengan koridor karena banyak dukungan dari RRT bahwa rakyat Indonesia sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap RRT dan selamat berjuang. Berharap dengan sangat jangan sampai bahasa Jawanya itu ngelokro karena tanpa RRT kami sebagai rakyat Indonesia bukanlah siapa-siapa. Takutnya masa depan generasi kita penerus anak cucu kita akan menjadi lebih terpuruk lagi melihat kondisi Indonesia sekarang. Demokrasi sangatlah dihancurkan, diacak-acak oleh orang yang memang betul-betul mempunyai kepentingan dan pengen merusak keutuhan negara ini. Memberikan kejutan ya pengacaranya Bapak Jokowi, Pak Erpan itu namanya Pak Erpan. Monggo dengan senang hati kami tetap berdiri tegak di sini mengawali perjuangan ini dan saya berharap teman-teman seperjuangan kami memang kami tidak gentar, tidak takut sidang CLS. Memang kami berharap ijazahnya Pak Jokowi, juga Pak Jokowinya sendiri bisa dihadirkan di sidangnya CLS. Kalau bisa termasuk Gibran Raka Bumi Raka. Itu yang saya harapkan dan saya selalu mengawal perjuangan RRT juga perjuangan Pak MT Taufik ini dalam sidang tersebut tetap harus kuat dan tegar dan kami tetap menjalankan ini untuk selalu istiqomah. Untuk sahabat RH yang banyak penggemarnya, saya meminta untuk sahabat RH ini memberikan doa, support, dukungan kepada kami yang sedang berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, bahwa selayaknya sepatutnya
dugaan ijazah Jokowi ini bisa terkuak dan memang harus semestinya ikut mempertanggungjawabkan ijazah ini oleh Pak Jokowinya sendiri. Saya meminta sahabat RH untuk memberikan doa dan dukungan untuk terutama RRT, juga kami sebagai aktivis pergerakan yang kedepannya nanti tidak akan surut, tidak akan gentar walaupun banyak kezaliman-kezaliman juga yang dialamatkan kepada kami dan sudah diintervensi, apalagi dikriminalisasi. Hanya dengan ucapan doa buat kami semua, semoga perjuangan kami tetap lancar, tetap semangat, dan kami selalu masih istiqomah dalam melakukan perjuangan ini. Untuk dukungannya, saya sebagai Wuri Baret, bukan topi miring, saya mengcounter ini bukan topi miring, tapi topi Baret, Wuri Baret, untuk sebagai simbol, sebagai ikon saya, sebagai aktivis pergerakan yang berasal dari Solo. Ini simbol perjuangan saya, pengorbanan saya selama ini bolak-balik berjuang membersamai RRT dari Solo, Jogja, Solo, Jakarta, hanya untuk berjuang mencari keadilan dan kebenaran. Demikian, terima kasih. Ketika mereka cerita dulu memang meninggalnya itu mendadak, tapi saya juga tidak bisa mengklarifikasi ya. Yang saya tahu dulu meninggalnya itu mendadak. Artinya beliau ini sehat walafiat, punya perusahaan kayu kalau tidak salah. Tapi tiba-tiba sakit, kemudian hanya beberapa waktu terus meninggal. Ya, sebetulnya saya sebagai warga Solo itu kalau melihat keruwetan dan kerumitan sejarah zaman kecilnya Jokowi ini sangat-sangat gimana ya, bulet ya, bahasa Jawanya tuh ruwet. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Yang belum pernah mendengarkan mohon maaf kalau kemudian aneh gitu ya. Jadi sobat RH sekalian, kebetulan kami sedang di Solo, di Surakarta. Hari ini di satu tempat namanya Batik Mahkota Lawean, yang punya orang di samping ke sebelah kanan saya. Tetapi kami selain berkunjung juga ingin podcast. Ini podcast ini menarik karena ternyata lokasi ini berdempetan rumahnya dengan rumah almarhum Hari Mulyono. Dan Hari Mulyono itu kita tahu adalah adik ipar dari Presiden ke-7 yang kemudian istrinya kemudian menikah lagi dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan ya, yang tidak lain adalah pamannya Gibran ya. Dan kemudian ada putusan 90 nyambung kemana-mana bisa. ada pantunnya, tapi pantunnya ada menyusul. Jadi saudara sekalian, saya ingin perkenalkan tamu saya, masuk frame semua ini ya, oke. Jadi yang paling ujung adalah saya dikerubungi wanita-wanita cantik ya. Paling ujung sana namanya Wuri Handayani, tapi dikenal sebagai Wuri Baret karena setiap saat pakai baret gitu. Baret hitam gitu ya. Itu kayaknya pasukan anti teror. Jadi beliau dari organisasi KWPI ya. Jadi KWPI nasional. Jadi itu apa? Komunitas Wanita Pergerakan Pejuang Indonesia ya. Nggak mau dia ada perempuan atau wanitanya. Pokoknya komunitas. Oh, ada wanita memang, Wanita Pejuang Indonesia ya. Oke, nah berikutnya ini pemilik dari Batik Mahkota Lawean ini, Bu Yuli, siapa tadi? Saya lupa. Yuli Prasetya Ningrum. Memang saya belum tanya ya. Itu kebetulan kakak kelas saya sama orang di sebelah kiri saya, rupanya psikologi angkatan tahun 78. Kalau sama Profesor Kuncoro? Adik kelas. Oh, adik kelas ya. Oke, luar biasa.
Gitu. Kalau adik kelasnya salah bisa ditegur ya. Sebelah kiri saya the one and the only ya, Dr. Tifauza Tiasuma ya. Oh, Tifauzia. Ya kan? Atau Dr. Tifa ya. Saya bilang salah ya, Tifazuya. Enggak, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Jadi saudara sekalian, saya ingin memberikan kesempatan kepada Sohibul Bait ya untuk menyampaikan hal yang ingin saya tanyakan. Kok bisa ini pastinya Laweyan ini apa sih? Lalu kemudian tiba-tiba ibu dekat dengan Hari Mulyono yang which is kakak ipar Jokowi, posisi rumahnya masih ada, bentengnya benteng lama tapi dalamnya rumah bagus gitu. Kemudian apakah ini sering menjadi objek pariwisata juga? Seperti Jalan Kutai apa? Sumber Kutai. Kota gitu ya. Malum karena yang tiga ini orang Solo Surakarta, saya orang Palembang. Silakan Bu Yuli, karena kita harus berbagi pakai ini. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Juliani Prastianingrum, istrinya Pak Alfa, gitu ya, pemilik batik Mahkota Laweyan. Yang alhamdulillah kebetulan saya memang asli dari Laweyan, artinya saya lahir di sini, besar di sini, keluar dari sini hanya saat kuliah di Jogja di UGM, kemudian kembali saya berkiprah lagi di Solo di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi memang saya sebagai orang Laweyan asli itu menikmati betul ya hidup di tengah-tengah masyarakat yang orang luar itu menganggapnya sebagai agak sombong gitu ya, karena rumahnya itu dindingnya tinggi, tebal, tertutup pintunya, padahal sebetulnya alhamdulillah kami itu sangat guyup. Kenapa? Karena antar satu rumah itu pasti kebanyakan, bukan pasti ya, mungkin ada satu dua yang enggak, itu pasti ada, kebanyakan ada pintu butulan dan komunikasi itu selalu terjalin, pintu butulan. Jadi penghubung, jadi dua rumah itu pasti ada pintu penghubung, sehingga kalau connecting door, kalau saya mau jalan ke Masjid Makmur tidak akan muter karena jauh, tapi kalau lewat sini langsung sampai Masjid Makmur seperti itu. Itu iya, Masjid Laweyan sini. Di sana juga ada masjid, di situ juga ada masjid. Jadi banyak masjidnya. Nah, selain itu kami juga akrab, saling kenal di antara sesama warga Laweyan. Kenapa? Karena aktivitas kami itu memang sangat kuat ya, hubungan silaturahim di antara kami, dan kami sejak dulu itu memang sangat pro negara gitu ya, pro NKRI, sehingga kita memang menjadi musuh bebuyutannya Belanda pada masa penjajahan dan masa clash. Jadi setelah kita merdeka itu kan masih ada clash ya, yang perjuangan ya, clash 1, clash 2 itu perjuangannya kata orang tua saya itu berat memang, sehingga orang tua saya cerita kalau ada bom itu harus sembunyi di mana, di bawah meja katanya, seperti itu. Nah kemudian mereka memang helpful ya pada pejuang-pejuang negara kita. Jadi mereka kalau ada pejuang yang dikejar tentara Belanda masuk ke Laweyan, itu insya Allah pasti aman. Pada saat itu pasti aman, karena masuk pakai baju tentara, keluar pakai baju petani atau baju juragan batik seperti itu, yaitu meskipun ketemu tentara yang sama mereka pasti tidak mengenal, seperti itu. Jadi di sini dianggap sebagai lokasi perjuangan gitu ya, sehingga Belanda juga sangat tidak suka dengan masyarakat Laweyan, dan Bung Karno itu sangat mengapresiasi kami, maka beberapa kali rawuh ke sini bersama Ibu Hartini, itu foto yang ada. Kebetulan Bu Megawati tahun 2006 saat Kampung Batik Laweyan ini baru dibuka juga pernah pinarak di sini, di rumah ini, membatik, itu batikannya masih ada, itu kan itu Bu Mega itu batik. Ya tadinya nggak mau, aku reso gambar, jadi bahasa Jawanya bagus tuh Bu Mega. Aku reso gambar, udahlah Mbak, udah gambar aja pasti bisa, saya bilang gitu. Akhirnya jadi, ya itu gambar bunga matahari itu. Ya, iya seperti itu. Kemudian kami itu guyup ya. Jadi dulu memang TV, kita itu kan TV hanya malam hari ya, TVRI malam hari, antenanya itu 24 meter tinggi sekali, sehingga kalau ada antena, oh berarti punya TV. Jadi orang sak kampung tahu, oh ini rumahnya Bu itu ada TV, kemudian kita nontonnya ke situ. Jadi kita itu terbuka, nggak ada yang namanya punya TV, pintu regolnya ditutup, nggak ada.
Ya saya ketika orang tua saya belum punya TV itu nunutnya ke rumahnya Bu Mul ya dulu Mul siapa ya lupa saya namanya lama lengkapnya. Oh ya Mulyo Sumarto, oh ya Mulyo Sumarto, ibu bapaknya Heri Mulyono. Itu ya, jadi saya itu nonton TV-nya di situ. Iya, pada di RT 1 ini, satu-satunya di RT 1 itu ya itu setahu saya namanya Mulyo Sumarto itu kaya dan welcome ya. Jadi kita cah cilik-cilik itu ya seperti itu kondisinya itu ya dibukain bahkan kadang-kadang kita tertidur di depan TV itu ya nggak dimarahi ya didiemin terus nanti kalau TV-nya selesai jam 12 itu baru dibangun hehehe TV ini wis entek itu suruh pulang. Belum warna ya? Belum 24 inci seingat saya itu ya 20 itu udah gede tapi pada saat itu udah gede dewe 24 inci itu gede dewe zaman dulu gede banget ya paling gede dan yang nonton banyak banget gitu kalau pas Thomas Cup itu seperti itu ya jadi itulah kemudian tahun berapa ya kita beli TV Mas Agus tahun berapa itu kita gantian yang kedatangan tamu-tamu tetangga untuk nonton TV di rumah ya nggak apa-apa seperti itu masih jarang soalnya yang punya TV seperti itu dan itulah keguyuban kami itu sangat menghargai kejujuran seperti itu dan kebanggaan kami sebagai anak juragan batik atau juragan batiknya Bapak Ibu kami itu memang tidak mendidik anak-anak itu juga menjadi seperti mereka menjadi pengusaha itu tidak jadi fokusnya itu sekolah dicarikan sekolah yang baik SMP 1 tadi Mbak Tifa bilang di Solo itu memang SMP favorit itu SMP Negeri 1 SMA-nya SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 kalau SMP itu SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4 nah kalau dijamin kalau sekolahnya di situ tuh insya Allah pasti perguruan tingginya negeri gitu ya dan yang terkenal UGM, ITB, ITS itu seperti itu dulu kakak saya ini ITB itu teman-temannya banyak yang dari Solo sehingga beliau kuliah di Bandung 5 tahun nggak bisa bahasa Sunda tapi saya punya teman dari Bandung kuliah di UGM baru setahun sudah bisa bahasa Jawa dengan melipir dengan medok gitu ya medok banget seperti itu dosen UGM juga iya makanya ini gaulnya kakak saya gaulnya dengan sesama orang Solo jadi ibu-ibu yang cantik ya kebetulan ini cuma satu, jadi kalau nanti ngomong itu gantian mic ya, nggak apa-apa. Tapi kita punya ini yang juga tempat lain yang bisa masuk suara. Jadi kita ingin membahas tentang Hari Mulyono, nggak keberatan Bu ya? Iya. Oke. Ada pertanyaan saya, Ibu kan dari kecil di sini. Iya. Berarti ketemu Pak Hari Mulyono ya? Pernah ketemu? Istri kalau Oke, nanti apa Pak dijawab aja nanti. Oke. Tidak seangkatan dengan dia. Iya, nanti jadi memang beliau ini mungkin karena tekun belajar ya. Jadi ketika kita itu nonton TV bareng-bareng itu jarang keluar ada di dalam kamar. Kalau yang menemui kami itu kakak. Maksud saya bahwa Ibu hidup sama dengan Hari Mulyono di masa tertentu kan? Ya, masa kecil kan di sini. Nah, pertanyaan saya adalah waktu beliau menikah dengan adik kandung Pak Jokowi itu adik kandung adik tiri Pak Jokowi Idayati, apakah Ibu tahu pada waktu itu? Dan juga yang menarik kita langsung aja kan, waktu beliau meninggal 2018 apakah juga tahu? Ya, di sini dan apakah dia masih di sekitar sini tinggalnya? Termasuk juga waktu dia kuliah di kehutanan, apakah juga ada informasi-informasi yang mungkin Ibu bisa sampaikan? Karena kita kan ingin mencari informasi yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Silakan Bu. Iya, jadi terus terang memang saya tidak kenal ya dengan Hari Mulyono karena memang tidak sebaya. Dulu itu biasanya gerombolan itu ya seangkatan seperti itu. Dan kami juga kemudian kehilangan jejak ketika rumah ini sudah tidak ditinggali lagi. Jadi saya agak rumah. Jadi beliau pindah kalau tidak salah di Tegal Sari ya. Pada saya tidak tahu kena kasus apa. Rumah harus disita berpindah tangan tahun berapa ya yang ada. Itu pindah di Tegal Sari seingat saya. Lah lupa itu 1900 berapa. Seingat saya masih kuliah di UGM ya 1900 mungkin 1970 70-an lah mungkin. Agak lupa. 70-an akhir atau sudah 80 sepertinya iya. Jadi saya masih kuliah di UGM itu beliaunya. Saya 78. Sekitar 70 60 70 itu ya tahun.
masih nonton TV di rumahnya? Masih. Ya, Ibu Bu Yuli waktu kecil kan masih nonton di rumahnya Pak Mulyono. Itu adalah bapak dari Pak Hari Mulyono kan. Itu memang sama sekali nggak pernah main gundu barengan atau apa kan. Kalau lihat umurnya kan, kalau Ibu angkatan 77, Pak Hari itu kan angkatan 80 ya di UGM ya. Berarti kan kira-kira 3 tahun. Memang nggak temen sih, tapi kan paling nggak lihat gitu sosoknya. Terus kemudian waktu ya coba kita recall sama-sama ya. Jadi beliau pindah dari sini itu di usia berapa? Apakah masih Ibu sudah kuliah di UGM? Beliau ini sekeluarga sudah tidak di sini lagi. Ya, kemudian yang kedua itu sejauh mana Ibu tahu tentang masa lalunya Pak Hari Mulyono? Termasuk perkawinannya ya dan kematiannya yang penting. Iya, jadi memang karena tidak sebaya dengan saya itu yang agak dekat itu dengan kakaknya yang barep, namanya panggilannya Pak Kentut ya, Pak Kentut itu teman masih kalau Pak Sung, tapi gerah-gerahan ada. Gimana? Namanya bener Pak. Kentut itu panggilan karena orangnya gemuk. Oh, lupa saya nama aslinya sampai lupa. Kentut itu kakak kelas saya, Bu. Iya, Kentut itu kenceng gitu ya, kenceng seperti itu. Dan dengan beliau Mas Kentut ini yang aktif ke kampung, jadi bergaul dengan masyarakat kampung. Kalau mungkin karena Mas Hari Mulyono ini tidak ada yang sebaya dengan dia, artinya di kampung ini nggak ada yang sebaya dengan saya, jarang keluar, artinya entah belajar entah apa saya tidak tahu, jadi saya sendiri juga tidak begitu mengenal dengan Pak Hari Mulyono gitu, hanya ketika kemarin ada syuting di situ, kemudian kita ngobrol dengan orang-orang yang masih punya saudara dengan pemiliknya Bu Mul itu tadi, itu ternyata informasi yang saya peroleh ya memang dulu itu Hari Mulyono di situ Bu, tapi sampai kapan beliau pindah ke Tegal Sari itu ya pada saat itu sekeluarga. Masalahnya kalau orang tua saya pasti tahu ya masalahnya apa. Tapi kalau kami hanya Bu itu sekarang rumahnya sudah disita atau dijual gitu ya. Beliau ikut dengan keluarganya di daerah Tegalayu. Nah kemudian karena saya tidak begitu mengenal dengan Pak Mas Hari Mulyono, maka pernikahannya pun saya juga tidak diundang gitu ya, karena tidak mengenal. Kematian juga tidak tahu karena pada saat itu memang informasi tentang Hari Mulyono itu masih sangat minimal ya, masih sangat minimal dan belum begitu ada yang mau memperhatikan, sepertinya seperti itu, sehingga kami juga tidak begitu memperhatikan, hanya ketika mereka cerita dulu memang meninggalnya itu mendadak, tapi saya juga tidak bisa mengklarifikasi ya, hanya yang saya tahu dulu meninggalnya itu mendadak, artinya beliau ini sehat walafiat, punya perusahaan kayu kalau tidak salah, tapi tiba-tiba sakit kemudian hanya beberapa waktu terus meninggal. Ya memang semuanya takdir, cuman saya tidak tahu kronologinya seperti itu. Ya, tapi yang jelas kalau dia 5 tahun, beliau itu 5 tahun lulus, itu berarti orangnya memang cerdas. Dan memang tipenya orang Laweyan itu kalau pintar tuh biasanya memang isolatednya, cenderung isolated karena antisosial ya. Jadi dia lebih suka ngamar, ngerjain tugas, apalagi di SMP 1, SMA 1 tuh PR-nya banyak sekali gitu. Iya, seperti itu sih, kayak kami tidak begitu mengenal Mas Hari Mulyono. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi kita sudah datang ke rumah Pak Hari Mulyono almarhum. Rumahnya besar ya. Kemudian temboknya masih masih yang asli, tapi dalamnya kayaknya sudah direnovasi ya. Dan konon yang membeli adalah orang yang dikenal di Jakarta juga ya. Sangat terkenal di Jakarta. Kita nggak boleh nyebut nama Yapto, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jarang banget ke sini. Seingat saya hanya sekali atau 2 kali seperti itu, sehingga tetangga kami mayoritas juga nggak pirso, nggak tahu itu siapa yang punya sekarang. Yang pasti penunggunya kita kenal karena mereka tinggal di situ. Oke, saya mau ke Mbak Wuri Baret ya, WB ya. Saya dengar Mbak Wuri pernah mengunjungi makam Hari Mulyono. Bahkan katanya mau membongkarnya segala. Bisa diceritakan mungkin hal-hal yang perlu diketahui publik dan terutama sobat era sekalian. Silakan, Mbak Wuri. Terima kasih untuk pemirsa sekalian. Bahwasanya kemarin itu kan saya untuk mengawal atau mendampingi diminta sama Bang Rismon. Istilahnya menelusuri atau menginvestigasi tepatnya itu di mana letak kuburannya Hari Mulyono. Itu termasuk sampai rumahnya
zaman kecilnya Jokowi. Itu sudah saya telusuri dan di KPU dan sebagainya itu sudah saya dampingi karena meminta saya untuk tolong Mbak Uri sebagai orang Solo aku ditemani. Oke ya siap, saya bilang gitu. Nah, kembali ke tempatnya Bapak almarhum Hari Mulyono itu memang untuk kuburannya itu di daerah Gondangrejo di kuburan Mundu namanya. Ya, jadi memang di situ meninggalnya tahun 1824 September 2918 itu meninggalnya Hari Mulyono. Ya 18, tanggalnya 24 September. Saya punya dokumentasinya dan foto video ada di sini semua. Bahwasanya kuburannya Hari Mulyono itu ada semacam satu petak itu ada kalau nggak salah 5 nisan di situ. 5 nisan, salah satunya dengan ini Noto Miharjo sama Sujiatmi, yang satunya itu kayak Pak D-nya gitu. Pak D-nya, terus yang paling sebelah kanan itu makamnya Hari Mulyono di makam apa ya istilahnya makam keluarga Mundu Karanganyar, daerah Karanganyar itu. Iya. Padahal saya juga gini, Hari Mulyono itu kan aslinya Lawean. Kenapa harus dikubur di luar Solo, di luar kota? Dan meninggalnya mendadak tanggal 24 September tahun 2018 meninggalnya. Dan saya ada foto, dokumentasi dan video-video sudah. Ya monggo enggak apa-apa. Dan sedangkan ya yang saya herankan itu dari dulu hati saya bertanya, ini orang asli Solo, Lawean, kayak nggak ada tanah untuk kuburannya Hari Mulyono aja. Kenapa harus dikubur di luar kota Solo? Itu jaraknya kalau dari Solo juga lumayan, Bang. Iya. Daerah Karanganyar. Demikian juga tempat kecilnya zaman Jokowi itu di Giri Mulyo, daerah Boyolali. Ya, kalau itu Jokowi yang asli, Gumuk. Itu daerah Gumuk itu, Giriroto daerah Boyolali gitu. Terus di situ memang saya sempat di warning sih, ini hati-hati, ini daerah namanya Kampung Palu Arit. Zaman kecilnya Jokowi. Kampung Palu Arit. Begitu saya ke sana, saya telusuri ternyata rumahnya zaman kecilnya Jokowi itu sudah berubah menjadi semacam joglo yang sudah bagus, bangunannya itu dari bahan kayu jati semua. Joglo bagus dan ada taman-tamannya itu, ternyata itu untuk perkumpulan sekarang sebagai tempat perkumpulan warga yang ada di daerah sana. Di daerah Boyolali sana sebagai pertemuan RT atau apa gitu. Dan ada foto-fotonya itu Presiden Subianto sama Gibran. Prabowo Subianto sama Gibran. Itu ada fotonya, terus berikut neneknya ya kayak perempuan satu, fotonya besar sekali, itu foto neneknya Jokowi. Iya, ada. Ya, itu memang neneknya Jokowi. Ya, di situ fotonya besar sekali. Ya, daerah situ. Memang saya sempat di situ, warga sana agak mencurigai saya memang waktu itu. Dari Solo ya, langsung bilang gitu. Kan plat kendaraan saya kan AD, langsung ditembak. Artinya ditanya-tanya gitu. Saya sebetulnya sana ada sih 1-2 orang yang sempat mencurigai saya, tapi kan saya nekat. Kenapa harus mencurigai ya? Ya, karena dari plat nomor. Kan gitu maksud saya. Kenapa suasana batinnya itu Mbak Uri datang ke sana? Itu dicurigai jadi. Ya maksud saya gini, pertanyaannya suasana batinnya itu loh, warga situ. Kenapa Mbak Uri Barat, apalagi nih Ade, artinya kan tetangga dekat dari Boyolali, orang Solo. Kenapa datang mesti dicurigai? Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka sembunyikan? Kalau seandainya memang ini adalah tanah kelahiran dari Joko Widodo, kan harusnya orang yang datang sebagai pengunjung kan disambut dengan girang, bukan dengan dicurigai ya. Jadi ada apa itu? Pertanyaan yang penting. Karanganyar itu Boyolali ya? Beda. Oh, beda lagi. Enggak, maksud saya Kabupaten Boyolali sama Karanganyar kota. Oke. Itu sama-sama Jawa. Jadi di Boyolali dia. Oh, ini kampungnya ya. Tadi Karanganyar makamnya. Oke. Maaf, saya agak tadi bingung. Itu
sama Boyolali sama Karanganyar itu kan sama-sama Jawa Tengah, cuman kabupatennya aja. Kalau kecilnya zaman Jokowi itu di daerah Kabupaten Boyolali, sedangkan di rumah makamnya Hari Mulyono itu kabupatennya Karanganyar. Ya mungkin kecurigaan itu karena saya langsung tembak alamat ini mana. Lah mau cari siapa? Saya bilang pade saya. Pade yang mana? Yaudah pokoknya alamat ini, saya bilang gitu. Akhirnya ya, oh enggak ada alamat ini. Saya balik lagi 3 kali saya muter. Saya hampirin lagi tanpa sepengetahuan warga yang tadi mencurigai saya. Udah saya situ ternyata saya telusuri, memang betul adanya. Itu Sama ini enggak? Bapak ibunya gitu. Jadi bapak ibunya namanya siapa yang ada di situ? oh kalau di situ memang enggak ada. Kan kalau Bu Noto ya, Bu Noto atau Bu Noto Miharjo atau Bu Sujiatmi itu kan warga Solo asli kan tahu memang itu adalah orang tua angkat. Jadinya tiga putri dari Bu Noto, Bu Sujiatmi itu salah satunya adalah Bu Idayati itu kan jadi saudara tiri dari Pak Joko Widodo. Berarti ada sebuah pertanyaan. Jadi orang tua kandungnya Pak Joko Widodo yang mana? Nah, penelusuran Mbak Wuri kan dapat nih. Menurut kabar, saya nggak tahu ini data primer atau tidak. Menurut kabar Pak Joko Widodo itu di Giriroto Boyolali itu kan sudah ketemu, sudah ada foto seorang nenek-nenek besar sekali di joglo itu. Pertanyaannya adalah yang mana orang tuanya gitu, bapaknya mana, ibunya mana? Ya, itu kampungnya itu Dukuh Gumuk Rejo, desanya Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Itu dan di situ memang saya ke sana itu informasi di situ memang agak sulit saya dapat. Hanya saya mendapatkan alamat zaman kecil Jokowi dan berikut apanya? Alamat kecilnya Jokowi dari mana? Ada yang ini. Ya, karena teman-teman saya itu kan aktivis bergerakan juga kelaskaran banyak sekali. Nah, itu kan info-info itu ya memang betul adanya, itu memang zaman kecilnya Jokowi. Sudah banyak yang bilang gitu, cuman sudah berubah menjadi rumah yang bagus, menjadi joglo. Dan bapak ibunya memang mau tanya di sana juga kayaknya sudah tahu lah, tahu tetangganya itu tahu alur pembicaraan saya kemana, dia sudah bisa membaca bahwa kemungkinan besar tidak mau menjawab. Seperti itu. Jadi mereka sembunyikan ya? Iya, kan saya sudah di warning dari awal sama teman-teman. Itu daerah juga dari sana, itu daerah Palu Arit. Nah, konteksnya kalau sudah bicara seperti itu kan sudah kompak orang-orang di sana, sudah mengkondisikan. Begitu. Ya, nanti kita bikin clear ya buat pemirsa sekalian. Yang jelaskan secara ofisial Pak Jokowi ini nama ayahnya Noto Miharjo secara ofisial ya. Wijiatno Noto Miharjo. Oh, Wijiatno Noto Miharjo. Ada versi. Ya. Jadi ini di internet lah ya, ataupun juga di dokumen-dokumen yang kita dapatkan, itu ada 2 versi nama ayah atau bapak dari Joko Widodo. Paling tidak itu kita dapatkan dari data dokumen di internet tentang STTB atau ijazah ya, ijazah SMA-nya itu disebut bapaknya adalah Wijiatno Noto Miharjo. Terus tetapi yang aneh adalah ketika pernikahan Idayati dengan Anwar Usman itu ketika itu Pak Joko Widodo itu menjadi wali itu menyebutkannya bukan binti Wijiatno Noto Miharjo, tapi Idayati binti Noto Miharjo. Walaupun salah satu nama dari 2 nama itu sama, tapi itu kan berarti 2 orang yang berbeda. Sebab kalau pernikahan ya yang disebut harus disebut binti ya harus asli, apakah namanya Wijiatno Noto Miharjo atau namanya Noto Miharjo saja. Nah, tapi ini kan juga belum clear apakah Wijiatno Noto Miharjo itu adalah bapak asli atau bapak kandung atau bapak tiri atau bapak angkat. Karena ini juga masih simpang siur. Ini seperti Bu Yuli dan teman-teman tadi ya, teman-teman warga Solo yang kita temui dan kita wawancarai, itu juga menyatakan mereka sahih menyatakan ya, menyatakan betul bahwa Bu Sujiatmi atau Bu Noto, mereka sebutnya Bu Noto Miharjo itu adalah ibu tiri dari Joko Widodo. Berarti yang masih data yang masih belum jelas itu kan bapak dan ibu kandungnya.
Ya kan? Artinya clear bahwa bapak tirinya adalah Pak Notomiarjo, ibu tirinya adalah Ibu Sujiatmi Notomiarjo. Nah, yang belum clear kan bapak dan ibu kandungnya itu. Jadi memang agak Saya pernah mendengar juga dari teman-teman, katanya teman-teman ini yang sudah bilang ibunya Joko Widodo itu sudah meninggal dan dimakamkan di makam Bonoloyo. Itu Bonolayu. Itu ibu aslinya katanya dimakamkan di daerah Bonoloyo. Itu dekat kampusnya Unisri. Kalau menurut versi Pak Bambang Tri, ibu kandungnya namanya Yap Mehwa, meninggal tahun 2018 di Singapura. Nah, ini ada lagi ibu kandung versi yang kedua, itu yang namanya kita belum tahu, tapi makamnya ada di Bonoloyo, Kabupaten Solo. Ya, makam. Jadi at least kan ada 2 Joko Widodo, karena nggak mungkin ada 1 Joko Widodo yang ibunya kandungnya 2 kan. Nah, paling nggak 2. Karena saya hitung ada 8. dan juga ada isu mengenai bapak kandung Joko Widodo, katanya Heri Purnomo apa ya? Namanya Heri Purnomo ini yang versi 1. Jadi yang ada yang di buku Bambang itu ya Heri Purnomo kan? Hari Purnomo sama Yap Mehwa gitu ya. Nah, terus ada lagi. Gitu. Jadi ada 8 bapak kandung, 8 ibu kandung, berarti ada 8 Joko Widodo. Oke, kita nanti kita lanjutkan. Ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Uri? Ya, sebetulnya saya sebagai warga Solo itu kalau melihat keruwetan dan kerumitan sejarah zaman kecilnya Jokowi ini sangat-sangat gimana ya, bulet ya, bahasa Jawanya tuh ruwet. Nah, seperti itu, apalagi dengan adanya ijazah palsu ini luar biasa. Kalau belum terkuak, sebetulnya sudah terkuak ya, tapi tidak untuk mengakuinya ini ya, sudah terkuak, tapi untuk mengakuinya ini loh, Bu ya. Kenapa tidak harus berterus terang kepada masyarakat Indonesia, khususnya Solo? Kan kita tuh kan sebagai warga Solo, orang Solo kan malu juga dalam keadaan seperti ini. Ya malu, apalagi dengan bahasa kata-kata geng Solo itu kan, apalagi bahwa tidak semuanya orang Solo itu picik, licik dan busuk, apalagi zolim kan seperti itu. Iya, sehingga harus ya betul. Dan harusnya itu bukan geng Solo tapi geng Mulyono atau geng Jokowi. Seperti itu. Jadi saudara sekalian, itu dari Bu Puji ya, lupa ya Puji ya. Bu Juli kok dari kok Puji. Bu itulah kalau sudah berusia kan, Bu Juli dan Wuri ya gitu. Oh, makanya jadi Puji ya. Juli dan Wuri. Jadi memang warga Solo sendiri, bahkan orang yang sudah lama tinggal di Laweyan ini sendiri, memang kesulitan untuk melacak ya silsilah dan lain sebagainya dari Pak Joko Widodo. Kenapa kita memerlukan hal ini? Karena kebetulan Dr. Tifa memang sedang melakukan penelitian tentang ini ya, dan penelitian ini salah satunya sudah terwujud dalam buku Jokowi's White Paper yang bisa dibaca ya, dan tentu dibeli ya, untuk dimiliki ya. Kemudian juga akan ada lanjutannya entah Jokowi's yang lain gitu ya, jejak yang lain, atau nanti kita akan beralih juga kepada tadi Gibran's Black Paper gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.